Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Bongkar Bro, masih bersama si Alit nih. Gimana kabar teman-teman? Semoga sehat selalu, dimurahkan rezekinya, dan ya mendapatkan apa yang diinginkan. Allah. Jadi hari ini kita dikirimin sama Vivan nih. Apa itu? Nih dia barangnya. Bret. Jadi ada kayak stand laptop gitu. Terus juga ada 2 charger. Ya, kita akan bahas produknya ini. Tapi sebelumnya kita mau ngucapin terima kasih dulu buat Vivan yang sudah mempercayakan Bongkar Bro untuk mereview produknya. Jadi tanpa berlama-lama langsung kita masuk ke videonya. Yang pertama, ini dia. Vivan VLS-02. Ini dia barangnya. Tiu. Bungkusnya. Dia itu disebutnya cooling stand. Ya, bahannya aluminium alloy. Jadi ini beneran kokoh, seriusan. Gue nggak bohong, ini tuh bobotnya lumayan ya, nggak kayak plastik-plastik itu, enggak lah. Kalau ini udah mantep banget. Untuk bobotnya sendiri sekitar 527 gram. Jadi kebayangkan bahan setipis ini, tapi dia bobotnya segitu. Kebayang, jadi dia kokohnya seperti apa. Nah, seperti yang kalian lihat ya, di sini dia punya 5 level untuk adjustable-nya. Ukurannya sendiri ketika dilipat seperti ini, itu cuman sekitar kayak kertas A4 lah. Itu tuh 21 kali 29,7 cm. Ya, gitulah. Gua hafal karena biasa. Kalau anak FSRD pasti rata-rata hafal ukuran kertas ya. Selama 4 tahun kuliah, cuman itu doang ahlinya, ngapalin ukuran kertas. What? Nah, ketika mau digunakan, dia tuh bisa dibeginikan. Set, terus ini ke belakang. Set. Kita style, adjust mau di level berapa nih. Dan dia itu menggunakan mekanika segitiga ya. Kalian bisa lihat sendiri. Jadi dengan mekanika segitiga ini diklaim dia sangat kuat untuk menahan laptop kalian. Ya, seperti yang kita tahu ya, segitiga itu adalah bentuk yang sangat kuat dan pondasi yang sangat kokoh. Ya, you know lah, segitiga. Terus di bagian penyangganya juga ada karet yang, nih, kalian bisa lihat sendiri. Itu membuat laptopnya tuh jadi nggak bergeser. Jadi dia tetap stay di atas si stand ini. Gue udah tes pakai laptop yang ada di studio. Laptop kita lumayan ya, laptop gaming yang bobotnya lumayan berat. Dan dia benar, dia tidak bergeser dan tetap stay di stand ini. Di bagian bawahnya ini juga seperti yang teman-teman lihat, itu ada kayak buat apa ya, rongga untuk udara biar si laptopnya bisa bernafas dan akhirnya menurunkan suhu si laptopnya ketika misalnya lagi dipakai buat main game atau misalnya lagi dipakai ngedit, apalagi kalau dipakai buat render video. Oh iya, dia juga cocok untuk laptop sekitar 13-17 inch yang gue tahu seperti itu. Nah, kalau teman-teman ada yang nanya harganya berapaan bang? Sebenarnya harganya 500 ribuan, tapi lagi dicoret nih, jadi cuma 300 ribuan aja di toko officialnya Vivan di Shopee. Teman-teman bisa mampir-mampir juga nih ke link deskripsi di bawah. Cuman gini nih, kalau misalnya harga nggak coretnya 500 ribu, well, gue bisa bilang kenapa harus ngambil ini? Kenapa nggak ngambil cooling pad beneran yang ada kipasnya? Reasonable sih, cuman ketika harga coretnya 300 ribu itu membuat gua menjadi sedikit bimbang. Cuman gini deh, peruntukannya dia memang beda. Kalau misalnya teman-teman beli yang cooling pad, otomatis ya teman-teman dapat cooler segala macam. Ya mungkin kalau misalnya sepengalaman gua, harga segitu untuk cooling pad yang beneran untuk kipas tuh belum dapet yang gimana banget. Memang bahannya sudah metal tapi bukan yang baik-baik banget. Dan agak kesulitan kalau misalnya teman-teman buat yang mobile, buat dipakai atau dimasukin ke dalam tas itu agak susah karena kan ya cooling pad itu tebal yang ada kipasnya. Sedangkan dia ini bisa dilipat kecil banget. Jadi teman-teman tetap bisa bawa kemanapun si cooling pad ini dan memang bahannya kokoh banget. Ya jadi value-nya di situ. Tapi intinya sih balik lagi ke teman-teman, kebutuhannya sampai mana. Kalau gue pribadi sih, gue bisa merekomendasikan si Vivan VLS-02 ini untuk kalian pakai. Nah, sekarang kita beralih ke barang yang kedua, yaitu kepala charger dari Vivan Power 33. Seperti biasa, bungkusnya. Nah, si Power 33 ini seperti namanya, dia single output 33 watt.
Dia sudah dilengkapi dengan fitur Safe Quick Charging dan Smart Temperature Control. Jadi pengisian dayanya bisa lebih cepat dengan suhu yang terjaga. Jadi dia nggak bakalan panas kayak kepala-kepala charger seperti biasanya. Terus juga dia sudah mendukung fitur Flash Charger kayak yang ada di Vivo kalau nggak salah. Kayak yang K30 Pro, kemudian X60, X50, ya gitulah. Dan kalau nggak salah, di Vivo X60 itu dia bisa ngisi sebanyak 75% hanya dalam waktu 30 menit aja. Dia aman banget digunakan karena sudah dibekali dengan beragam fitur kelistrikan kayak overcharge, kemudian overcurrent protection, kemudian ada over voltage protection, kemudian ada short circuit protection, over power protection, dan seperti tadi yang gue bilang, temperature protection. Dapat digunakan di seluruh dunia dengan standar kelistrikan itu voltasenya AC 100 sampai 240 volt. Nah, berikut spesifikasi output dan inputnya. Sampai lupa. Harganya berapa, Bang? Harga dia itu 180.000 something, hampir 190.000, tapi lagi dicoret jadi cuman 150 ribuan doang. Ya, kapan lagi? Langsung kepoin aja, link deskripsinya di bawah. Nah, yang terakhir ada Vivan Gun O3 120 watt. Seperti biasa, bungkusnya kita singkirkan. Untuk bobotnya sendiri, si Gun O3 ini dia di 230 gram. Jadi ya lumayan berat sih kalau misalnya untuk sekelas charger. Si Vivan Gun O3 ini dia memiliki 3 slot output. Jadi ada 2 USB Type-C dan 1 USB-A. Seperti yang tadi udah gue singgung, dia itu 120 watt dan bisa digunakan si 3 charging slotnya ini itu bisa digunakan dalam waktu bersamaan. Jadi kalian bisa ngecas laptop, ngecas notebook, atau ngecas handphone di waktu yang sama. Dan pengisiannya juga sudah quick charging, jadi akan lebih stabil dan lebih cepat lagi. Untuk laptop yang menggunakan USB Type-C, dia bisa digunakan secara bersamaan. Jadi kalau misalnya kalian punya laptop yang USB Type-C 2 biji, terus kalian mau cas, itu nggak usah satu-satu. Dua-duanya bisa langsung nyolok dalam waktu yang bersamaan. Mantep kan? Bisa bagi-bagi tuh sama temen. Dia juga sudah menggunakan teknologi material GaN, yaitu gallium nitride. Semikonduktor generasi ketiga terbaru yang mendukung kinerja charger agar dapat menahan suhu tinggi, lebih kuat, serta mampu mengisi daya lebih cepat dan efisien. Terus kepala chargernya juga dia 2-in-1, alias bisa diganti-ganti. Ini masih colokan yang biasa. Tapi ada colokan satu lagi yang biasa kayak kalau kalian di Eropa atau di Singapura misalnya yang paling deket. Gua pengalaman ke Singapura. Waktu itu gua lagi ke Singapura cuman buat ngecek di sana kalau besek tahlilan kayak gimana sih. Nah, gue pengalaman di sana tuh colokannya kan kaki 3 tuh, sedangkan gue bawa colokan biasa, akhirnya ya susah, harus gue colok-colok pakai sumpit. Ya mungkin teman-teman yang pernah ke luar negeri atau pernah kuliah di luar negeri pasti mengalami hal seperti ini, pengalaman juga pasti kan. Nah, itu kalau misalnya kalian beli ini itu enak aja karena dia udah bisa di-switch dan diganti-ganti sesuai dengan tempat atau colokan yang tersedia. Standarisasi keamanannya juga sudah sama seperti yang digunakan di Power 33 yang tadi gue sebutin. Jadi dia udah bisa buat kontrol overcharge lah, segala macam temperatur, bla bla bla. Dia udah bisa semua. Jadi lebih aman dan efisien. Nah terus kalau misalnya ada yang nanya, Bang, itu buat Android aja atau bisa dipakai buat iOS? Jangankan Android dan iOS, dipakai di MacBook bisa, dipakai buat Nintendo Switch juga bisa. Suka-suka aja. Dia sudah mendukung semuanya. Jadi, oke. Kalau nggak salah sih untuk MacBook Pro 13, itu tuh dia bisa ngisi secara penuh hanya dalam waktu 1,5 jam aja. Dan dia juga sudah bisa mengisi MacBook Pro 16 dengan daya output maksimal itu 100 watt. Untuk iPhone juga dia sudah bisa mengisi dengan cepat, yaitu 50% hanya dalam waktu 30 menit aja. Tapi itu khusus untuk beberapa seri iPhone yang sudah power delivery, kayak dari handphone iPhone ke-8 dan above lah ya. Dan berikut spesifikasi input dan outputnya. Harganya berapa, Bang? Harganya sekitar 600.000. Tapi lagi-lagi dicoret, jadi sekitar 520.000 doang. Iya.
lumayan murah sih. Enak juga kalau ada potongan kayak gini. Kesimpulannya, dari ketiga produk Vivan yang barusan gue sebutin, untuk yang cooling stand sih, gue nggak bisa banyak berkomentar. Maksudnya, dengan harga segitu, kepraktisan yang memang dijual oleh Vivan. Dan built-in quality-nya yang memang udah oke banget. Kalau teman-teman nanya kenapa nggak beli cooling pad yang ada kipasnya, menurut gue sih itu beda peruntukan ya. Karena ya mobilitasnya terbatas kalau misalnya kalian beli yang ada kipasnya, karena dia lebih tebal dan tidak bisa dilipat. Tapi sebenarnya balik lagi ke kebutuhan teman-teman. Ada yang mungkin yang memang butuh untuk ada kipasnya, dan ada yang ya kayak gue aja. Menurut gue sih nggak perlu pakai kipas, dia juga sudah berhasil untuk mendinginkan laptop gue dengan angin yang seliweran di bawah laptopnya. Udah aman. Sedangkan untuk kedua chargernya, si Power33 dan GAN03, menurut gua ini adalah salah satu option yang bagus banget menurut gua. Karena kalau misalnya kalian lihat, ya ngebandingin brand sama yang bagus, pasti kalian nggak bakalan dapet di harga yang segini. Boleh deh dilihat. Karena kita juga punya beberapa brand yang memang lebih oke di durability-nya. Gue ngomongnya aja langsung ya. Di durability-nya itu tuh pasti lebih bagus, tapi ya harganya berkali-kali lipat. Gue di sini nggak mau munafik ya. Maksudnya masalah durabilitas itu memang nggak bohong. Untuk di harga ya nggak bohong tuh. Kita di sini juga berpengalaman. Masalah Vivan juga gue nggak bisa bilang dia yang terbaik di masalah durability-nya, enggak. Tapi dia bisa ngejer ke sana. Dan terlebih ketika teman-teman beli, kalian juga dapat garansi. Jadi itu bisa seenggaknya menenangkan hati. Toh garansi Vivan juga nggak yang kacang-kacang banget. Buat gue sih jujur, Vivan adalah salah satu brand yang bisa gue percaya. Tapi balik lagi, sesuaikan kebutuhan dan kemampuan teman-teman. Kalau misalnya memang teman-teman lebih ke masalah durability yang lebih keren banget atau yang lebih kuat banget, tapi teman-teman punya kemampuan untuk membeli, silakan. Tapi buat teman-teman yang masih mending dan kaum budget hemat, ya ini bisa jadi pilihan buat teman-teman. Oke, segitu aja videonya. Sorry kalau misalnya terlalu singkat nih ya. Buat teman-teman yang masih ada pertanyaan, boleh langsung tanya di kolom komentar di bawah. Insya Allah akan kita balesin. Buat teman-teman yang suka konten-konten seperti ini, boleh dong di-subscribe Bongkar Bro, biar kita makin enjoy lagi bikin videonya. Kalau gitu, Alit Suralit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.